Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Kamto NS. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi tentang tanya jawab seputar BOS reguler tahun 2021 untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Baik, untuk selanjutnya akan saya sampaikan materi secara berurutan dari pertama. Tanya jawab seputar BOS reguler tahun 2021. Terkait dana BOS 2021 ini selalu ada pertanyaan umum yang kerap disampaikan. Kemendikbud pun merangkum pertanyaan-pertanyaan yang umum diutarakan dan berikan jawaban resminya. Simak pertanyaan dan jawaban resmi berikut ini. Yang pertama, mengapa Kemendikbud menggunakan indikator kemahalan konstruksi (IKK) dalam menentukan satuan biaya setiap daerah? IKK merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi seperti bahan bangunan, jasa konstruksi suatu kabupaten atau kota. IKK dipilih dan digunakan sebagai proksi dalam merefleksikan tingkat kesulitan suatu daerah dalam menyelenggarakan jasa konstruksi. Kesulitan-kesulitan tersebut juga memberikan dampak yang sama terhadap operasional sekolah, seperti kesulitan dalam penyediaan bahan dan perlengkapan. Semakin sulit letak geografis daerah, maka semakin tinggi indeks kemahalan konstruksinya. Semakin tinggi IKK suatu daerah, maka semakin tinggi satuan biaya BOS. IKK juga dilakukan dalam penentuan porsi DAU suatu daerah. Yang kedua, apakah satuan pendidikan dapat menggunakan dana BOS untuk memenuhi daftar periksa dalam menghadapi pembelajaran tatap muka? Pemanfaatan dana BOS dapat digunakan untuk memenuhi daftar periksa dalam menghadapi pembelajaran tatap muka. Satuan pendidikan diberikan fleksibilitas dalam melakukan inovasi program untuk meningkatkan mutu pembelajaran, baik pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran dari rumah. Yang ketiga, pada masa pandemi, tidak ada persentase pada pembayaran honor. Apabila terjadi bencana alam pada suatu daerah namun tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, apakah berlaku pembatasan honor 50% pada daerah tersebut? Tidak berlaku. Kejadian bencana yang dimaksud adalah sepanjang bencana alam yang terjadi ditetapkan sebagai bencana daerah atau bencana nasional, maka pembatasan honor maksimal 50% tidak berlaku. Yang keempat, pelaporan menjadi persyaratan penyaluran. Bagaimana dengan satuan pendidikan dengan keterbatasan internet seperti di wilayah 3T dan tidak mampu menyampaikan laporan secara tepat waktu? Jawabnya adalah, pelaporan sekolah secara daring dimaksudkan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Satuan pendidikan diberikan batasan waktu yang cukup panjang sesuai dengan ketentuan pada Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Dalam kondisi ini, pemerintah daerah harus mengambil peran menyediakan fasilitas internet bagi satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya untuk memudahkan sekolah dalam pelaksanaan operasional pendidikan. Yang kelima, apakah mekanisme belanja dana BOS masih menggunakan platform SIPLA? Jawabnya adalah, bagaimana jika satuan pendidikan tidak dapat mengakses SIPLA karena keterbatasan internet? Tata cara pengadaan barang jasa di satuan pendidikan tetap mengikuti Permendikbud nomor 14 tahun 2020, yaitu menggunakan platform teknologi yang disediakan oleh Kemendikbud. Dalam kondisi satuan pendidikan tidak memiliki akses internet, maka mengikuti tata cara pengadaan barang atau jasa yang berlaku. Yang keenam, satuan pendidikan yang tidak ditetapkan sebagai penerima
beban operasional pendidikan di sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Bagaimana jika pemerintah daerah tidak atau belum mengalokasikan dana untuk sekolah yang tidak menerima dana BOS? Jawabnya, dana BOS bersifat bantuan. Sesuai dengan undang-undang bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib mengalokasikan 20% untuk pendidikan. Aturan kebijakan ini dalam rangka mensinergikan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Berikutnya, yang ketujuh, apakah dana BOS dapat digunakan untuk membangun fisik seperti jamban atau toilet? Jawabnya adalah, dana BOS tidak diperbolehkan untuk membangun fisik. Pemanfaatan dana BOS bersifat non-fisik, seperti pemeliharaan jamban atau toilet, pemeliharaan ruang belajar, pemeliharaan sanitasi sekolah, dan lain sebagainya. Dalam hal bantuan pembangunan fisik, pemerintah menyediakan dana dalam bentuk dana transfer ke daerah melalui dana alokasi khusus atau DAK, dan bantuan pemerintah lainnya. Berikutnya ke-8, apakah dengan skema 2021 ini berarti satuan biaya BOS berbeda per kabupaten kota? Jawabnya adalah satuan biaya BOS yang berbeda tiap kabupaten kota sangat berarti. Karena salah satu tujuan satuan biaya disusun secara majemuk untuk menekan ketimpangan atau kesenjangan antar wilayah. Wilayah dengan tingkat kesulitan yang tinggi mendapatkan porsi lebih besar dari yang tingkat kesulitannya rendah. Cara menentukan satuan biaya BOS dihitung berdasarkan dua indikator, yaitu Indeks Kemahalan Konstruksi atau IKK dan Indeks Peserta Didik atau IPD tiap wilayah kabupaten kota. Wilayah dengan IKK yang tinggi dan IPD yang rendah, maka satuan biaya di wilayah tersebut dengan kenaikan satuan biaya yang tinggi. Yang kedua, wilayah dengan IKK yang sedang dan IPD yang sedang, maka satuan biaya di wilayah tersebut dengan kenaikan satuan biaya yang sedang. Yang ketiga, wilayah dengan IKK yang rendah dan IPD yang tinggi, maka satuan biaya di wilayah tersebut tetap seperti tahun 2020. 9. Apakah kebijakan BOS 2021 berlaku juga untuk BOP PAUD dan BOP kesetaraan? Jawabnya, dana BOS bersifat bantuan. Dan sesuai dengan undang-undang, pemerintah pusat dan daerah wajib mengalokasikan dana APBN atau APBD sebesar 20% untuk pendidikan. Kebijakan yang kami rancang ini merupakan upaya mewujudkan sinergitas peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Tahun 2021, kebijakan BOS dengan satuan biaya majemuk tidak berlaku untuk BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan. Direncanakan, kebijakan satuan biaya majemuk untuk BOP mulai diberlakukan pada tahun 2022. Ke-10, untuk sekolah swasta, banyak sekali yang terancam tutup karena orang tua tidak sanggup membayar uang SPP. Apakah ada afirmasi khusus lewat BOS untuk sekolah swasta? Jawabnya adalah, dalam pelaksanaannya, pengelola dana BOS di sekolah negeri dan sekolah swasta sama, tidak ada afirmasi khusus. Dana BOS dapat digunakan untuk membiayai operasional sekolah, termasuk gaji guru non-ASN. 11. Bagaimana dengan sekolah yang jumlah siswanya sedikit dan besaran satuan daerahnya kecil? Apakah tidak dirugikan dengan mekanisme seperti itu? Jawabnya adalah, khusus sekolah dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 peserta didik di daerah khusus yang ditetapkan oleh Kemendikbud diberikan afirmasi khusus, yaitu alokasi dana BOS setara dengan 60 peserta didik.
Itu adalah sedikit informasi terkait dengan pengelolaan dana BOS tahun 2021. Semoga ada manfaatnya buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang kebetulan mengelola sebagai bendahara atau kepala satuan pendidikan ataupun masyarakat umum yang mungkin membutuhkan informasi tersebut. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.